Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Noviana Kurniawati dari kelas MBS 6F dengan NIM 215211220. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan mengenai bakso bakar menyala. Selanjutnya adalah latar belakang. Alasan memilih bakso bakar sebagai usaha adalah karena bakso bakar memiliki potensi yang bagus dan memiliki peluang yang besar untuk mendatangkan keuntungan. Bakso bakar juga digemari oleh masyarakat karena rasanya yang gurih, nikmat, pedas, serta harga yang terjangkau. Untuk misi, menyajikan bakso bakar dengan aroma yang khas, berinovasi dengan menu dan topping dalam produknya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen, mengedepankan kepuasan konsumen. Sedangkan untuk visinya, menjadikan bakso bakar menyala dikenal sebagai kuliner unggulan untuk seluruh kalangan dengan inovasi, konsep, kualitas, serta cita rasa otentik yang kami berikan. Untuk analisis deskripsi, bakso bakar menyala adalah sebuah usaha kuliner yang mengusung konsep bakso bakar yang unik dan menarik. Bisnis kuliner ini didirikan oleh 5 mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta, yaitu Sofia, Intan, Fuad, Cindy, dan Hani. Kami menawarkan variasi bakso yang beraneka ragam, seperti bakso ayam, bakso jamur, bakso tahu, dan sosis sapi. Dengan bumbu saus yang berbeda. Untuk analisis lingkungan internal ada resources. Bakso bakar menyala ini terdapat dua aspek utama yang digunakan, yaitu bahan baku dan juga sumber daya manusia. Untuk bahan bakunya menggunakan daging ayam, jamur, dan tahu. Bakso bakar ini menjaga standar kualitas produk dengan menggunakan bahan baku yang fresh. Untuk yang kedua ada kapabilitas. Kapabilitas analisis lingkungan internal untuk bakso bakar menyala berfokus pada identifikasi kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberhasilan bisnis bakso bakar. Dalam analisis ini, bakso bakar dapat mengidentifikasi sumber daya internal yang dapat dikendalikan seperti keahlian staf, teknologi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada core competence. Dalam analisis ini, bakso bakar menyala dapat mengidentifikasi sumber daya internal yang dapat dikendalikan serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut untuk meningkatkan kemampuan bisnis. Dan yang keempat ada manajemen. Fokus manajemen bakso bakar adalah meningkatkan efisiensi operasional seperti meningkatkan efisiensi produksi, mengelola persediaan, dan mengontrol kualitas. Pengawasan arus kas, pengelolaan biaya juga harus dikendalikan agar untuk memastikan pengendalian keuangan. Selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal mikro, terdiri dari pasar. Dengan harga yang terjangkau, maka bakso bakar menyala ini dapat menjangkau semua kalangan masyarakat. Dan untuk pelanggan, karena harganya yang cukup murah, yakni untuk semua variasi Rp1.000, maka dapat dibeli oleh anak-anak sampai orang tua. Untuk pesaing, usaha bakso bakar ini terdapat pesaing, yaitu terdapat beberapa usaha makanan lainnya yang berlokasi cukup dekat dengan usaha kami. Untuk Pemasok bahan baku utama seperti ayam dan tepung kami dapatkan dengan mudah karena lokasi kami cukup dekat dengan pasar Kartasura. Dan untuk pasar tenaga kerja, bakso bakar menyala ini tersedia tenaga kerja 5 orang dengan jobdesk 1 orang sebagai ketua, 2 orang sebagai keuangan, 1 orang sebagai pemasaran, dan 1 orang lagi sebagai operasional produksi. Untuk analisis lingkungan eksternal pada makro, terdiri dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Untuk analisis kompetitor, terdiri dari strength dan weakness. Dan untuk analisis SWOT, untuk kekuatan, harga dari bakso bakar menyala ini cukup terjangkau, yaitu Rp1.000. Lokasinya strategis, target pasar yang luas karena harga yang murah, pelayanan yang cepat dan ramah. Untuk weakness, terdapat banyak usaha yang sejenis di sekitar wilayah kampus, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas tempat jual dan parkir yang sempit. Dan untuk opportunities,
Mengembangkan inovasi bakso bakar, mengikuti bazar yang diselenggarakan oleh kampus dan sekolah terdekat seperti Festival Bazar Syariah, dan memanfaatkan teknologi yang memudahkan dalam pemasaran. Untuk ancaman, seperti melonjaknya bahan baku dari bakso bakar karena harga ayam itu sering naik turun, melonjaknya perubahan harga, sewa tempat, dan lain sebagainya. Untuk segmentation, dari segmentasi pasar untuk geografis, fokus dari kami wilayah sekitar kampus UIN Raden Mas Said Surakarta, dan untuk target pembeli, bisnis bakso bakar menyala adalah berbagai kalangan. Selanjutnya ada differentiation. Pembeda usaha kami dengan usaha sama yang lainnya terletak pada menu tambahan yang kami miliki, yaitu bakso jamur. Kami juga menambahkan berbagai pilihan saus dengan tingkatan pedas yang berbeda. Dan untuk positioning, usaha kami berada di lokasi yang strategis, yaitu di area kampus, sehingga dapat dijangkau oleh mahasiswa, masyarakat, serta anak SD sampai SMA. Untuk strategi bauran pemasaran atau marketing mix, yang pertama ada produk. Produk dari bakso bakar menyala ini adalah bakso ayam, bakso jamur, bakso tahu, dan juga sosis sapi. Untuk price, harga untuk semua variasi adalah Rp1.000. Untuk promotion, bakso bakar menyala ini memiliki media sosial WhatsApp, dan kami juga mengikuti kegiatan bazar yang terdapat di sekitar kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk tempat, bakso bakar menyala ini dijual secara pre-order atau online di WhatsApp dan Instagram, serta secara offline yaitu di food court dekat kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Kemudian ada bisnis model kanvas. Untuk value proposition, bakso bakar dengan rasa yang unik dan berbeda, seperti ada variasi bakso jamur dan pilihan topping dan saus yang bisa kita atur sendiri. Untuk customer segment, penggemar bakso bakar seperti orang tua, remaja, atau bahkan anak-anak. Untuk customer relationship, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan, menerima masukan dan saran dari pelanggan untuk meningkatkan kualitas bakso bakar. Dan untuk channel, lokasi yang strategis berada di sekitar kampus yang mudah dijangkau dan layanan delivery order. Untuk key activities, membuat resep bakso bakar yang enak, menarik, dan unik, dan tentunya berbeda. Untuk key resources, bahan baku untuk membuat bakso bakar, SDM yang terampil untuk membuat dan menyajikan bakso bakar. Untuk key partner, pemasak bahan baku untuk bakso bakar, layanan pesan antar atau delivery, dan restoran atau cafe sebagai mitra bisnis untuk menjual produk bakso bakar. Untuk revenue stream, penjualan bakso bakar, pendapatan dari layanan delivery order, kerjasama dengan restoran. Dan untuk cost structure adalah biaya bahan baku dan bahan tambahan untuk membuat bakso bakar, biaya sewa tempat, dan biaya promosi. Selanjutnya ada laporan akhir penjualan karena kami telah mengikuti Festival Bazar Syariah di Geraha UIN Raden Mas Said pada hari Rabu, Kamis 15-16 Mei. Untuk kedua hari tersebut kami telah menjual 430 tusuk per harinya, dengan total penjualan 430.000 per harinya, dengan laba penjualan pada hari Rabu sebesar 269.000 dan hari Kamis sebesar 254, dengan total 523.000. Untuk laporan laba rugi penjualan, kami menjual bakso 300.000, tahu bakso 200.000, bakso jamur 200.000, serta sosis sapi sebesar 160.000 dengan total 860.000. Untuk pengeluaran totalnya 514.000, sehingga laba dari kami diperoleh 346.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.